Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grayston Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Seiring dengan meningkatnya probability untuk The Fed memangkas suku bunganya di bulan September tanggal 18 nanti, saat ini market altcoin tampak udah mulai bergerak kembali ya. Kenaikan terjadi di berbagai macam sektor, terutama layer 1 dan koin-koin Amerika Serikat udah pada naik. Lalu juga beberapa koin di layer 2 hari ini juga udah mulai berprogres. Optimism, kemudian Zora. Lalu ada Arbitrum, ARB, ini juga udah pelan-pelan mulai recover, menunjukkan indikasi bahwa market ini seolah-olah bakalan rally, khususnya untuk altcoin. Nah, di saat yang sama, pergerakan dari Bitcoin juga menunjukkan gerak-gerik untuk koreksi, ya. Dan koreksi yang terjadi pada Bitcoin kali ini cukup unik, sebab diimbangi dengan Bitcoin dominance yang juga mengalami penurunan lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir gitu. Jadi ini adalah semacam shifting dari yang sebelumnya itu berfokus pada Bitcoin, pelan-pelan masuk ke altcoin secara bertahap. Kalau kita perhatikan total market cap mengalami kenaikan sampai 1,11%, tapi total 2 itu naik sampai 3%, sementara dari total 3 itu naiknya 1,42%. Ini jelas menunjukkan bahwa inflow lebih besar masuk ke altcoin, termasuk Ethereum di dalamnya dibandingkan yang masuk ke Bitcoin secara persentase gitu. Terus kalau kita lihat juga dari data Bitcoin Spot ETF kemarin kembali mendapatkan inflow. Ini by the way datanya 8 Agustus kemarin, dan Ethereum juga mendapatkan inflow yang lebih besar lagi yaitu 461 juta US dollar gitu. Ini merupakan sebuah peningkatan inflow yang signifikan sekali, memantik harga Ethereum mengalami kenaikan ke area resistance di 4.200. Hari ini kita bikin video tanggal 10 Agustus 2020, 10 Agustus 2025 ya. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi untuk minggu depan, which is dimulai dari hari Senin, itu kita akan dapat beberapa data yang mana data-data ini bakalan lumayan penting untuk kita perhatikan. Hari Senin sih datanya biasa-biasa aja, 3 and 6 month bill auction. Kemudian data penting itu baru akan rilis di hari Selasa, di mana hari tersebut ada data unemployment rate dari Inggris, kemudian earning index dari Inggris juga. Sementara dari Amerika Serikat akan merilis data CPI and core CPI inflation, data inflasi yang akan menjadi acuan oleh The Fed, yang mana sekarang udah mulai muncul forecastnya. Prediksi sih, kalau kita lihat dari forecastnya, ini inflasi naik dari 2,9 menjadi 3% dari data core CPI-nya. Sementara CPI year on year juga diprediksi bakal naik dari 2,7 menjadi 2,8. Kemudian dari hari Rabu kita akan dapat data PPI sih biasanya ya setelah CPI. Ini hari Rabu ada crude oil inventory, kemudian lanjutan di hari Kamis itu ada data GDP dari Inggris, dari Uni Eropa juga rilis data GDP-nya. Sementara dari Amerika Serikat baru merilis data PPI and core PPI inflation hari Kamis. Terus juga ada continuing jobless claim, initial jobless claim ya, akan rilis juga di hari Kamis. Jadi bakalan sangat penting dan bisa berdampak kepada keutuhan dari market. Terus juga di hari Jumat kita akan dapat data Fed balance sheet dari Amerika Serikat, Reserve balance Federal Reserve Bank, GDP dari Inggris, kemudian data ekspor import dari Amerika Serikat dan juga retail sales. Terus juga ada data penting yaitu Michigan One Year Inflation Expectation dari Amerika akan rilis di hari Jumat gitu. Jadi runtutan datanya yang penting itu di hari Selasa, kemudian hari Kamis dan juga Jumat. Teman-teman boleh pantau hari-hari tersebut karena bisa sangat mempengaruhi kondisi dari market. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita dari pasar ya. Yang pertama adalah Harvard. Ini udah mulai siap-siap untuk kembali invest ya. Baru aja mereka membuat yang namanya dana abadi atau endowment.
di mana investasinya ini akan sebesar 116 juta US dollar, yang mana ini akan dialokasikan ke produk ETF BlackRock, ETF Bitcoin BlackRock. Wow, menarik ya. Itu dari Harvard. Kemudian dari berita yang lain adalah World Liberty Financial dikabarkan akan segera meluncurkan mereka punya token ya. Dan ini stablecoin yang bakalan diluncurkan. Untuk WLFA tokennya bakalan menunggu belum ada rencana kapan mereka akan melisting token ini. Kemudian terdeteksi adanya akumulasi dari whales ya, yang mana sudah membeli Ethereum sejak 10 Juli lalu dengan total akumulasi yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 1000 juta. Oke, 1000 juta Ethereum. Atau total value-nya adalah sekitar 4,16 miliar US dollar berupa token Ethereum gitu. Dia udah beli Ethereum dari waktu harganya di 2.600 sampai sekarang ada di harga 4.000-an something. Wow, ini bisa dibilang adalah akumulasi yang sangat konsisten ya, dan sejauh ini whales-nya udah cuan sangat besar. Itu terus juga dari beberapa berita ada dari Cardano baru aja meluncurkan mereka punya roadmap terbaru, proposal terbaru untuk unlock new era of decentralized delivery dari Cardano. Cardano pengen menjadi lebih terdesentralisasi. Mereka baru aja meluncurkan upgrade mereka dari roadmap mereka ya, dimana tujuannya ini adalah kedepannya membuat Cardano bisa lebih desentral. Dalam voting yang dilakukan itu 73,93% voting itu menunjukkan kesetujuannya untuk melakukan upgrade untuk performance dari Cardano dan juga jaringan-jaringan dan juga infrastruktur yang ada di project ini. Gitu. Semoga ini bisa memberikan impact yang positif buat Cardano. Lalu ada Chainlink juga meluncurkan Chainlink Reserve ya, creating strategic link token reserve. Ini resmi yang dilakukan oleh Chainlink, di mana Chainlink membentuk yang namanya Chainlink Reserve ini dengan tujuan mendapatkan banyak perhatian dari banyak hedge fund, institusi, supaya mereka juga tertarik bisa menjadikan menjadikan Chainlink itu sebagai reserve mereka, karena Chainlink punya banyak fitur seperti ada mempermudah layanan payment ya, di mana Chainlink ini sudah kompatibel dengan banyak layer 1 juga gitu, sehingga diharapkan ini bisa mendukung pertumbuhan dari jaringan Chainlink ke depannya gitu. Ini mereka udah udah kerjasama dengan beberapa banking kayak JP Morgan, UBS, terus juga ada Mastercard ya, dan beberapa bank-bank lainnya gitu. Ini tujuannya ya itu untuk menyatukan antara tradisional market, tradisional banking ya, dengan ya mungkin kita bilangnya Web3 banking, kayak ada AAV, kemudian Lido Finance, dan juga proyek-proyek DEX lainnya di jaringan dari Ethereum dan juga Solana. Itu. Terus Arthur Hayes dikabarkan diam-diam beli Ethereum dan dia katanya never sell. Aduh, Arthur Hayes tiba-tiba masuk lagi ke Ethereum dan dia sekarang udah cuan ya, udah running cuan. Nah, buat teman-teman yang kemarin panik, wah gimana nih beli, market udah naik, apakah kita masih boleh masuk? Sebenarnya di kondisi seperti sekarang, ini inflow lagi bagus-bagusnya. Kemungkinan kalau teman-teman beli, ada kemungkinan besar untuk marketnya langsung atau kembali akan melanjutkan rally. Ethereum sejauh ini udah berada di level resistance. Menurut saya akan sedikit riskan kalau teman-teman mau masuk gitu. Tapi kalau yang pengen masuk ya masuk aja sih sebenarnya. Di mana teman-teman harus sudah mempertimbangkan resiko yang ada gitu. Chainlink overall masih bagus meskipun kemarin kita udah melihat kenaikan yang signifikan ya pada Chainlink. Lalu ada Solana juga bisa teman-teman pantau. Solana ini pergerakannya agak lambat, tapi sejauh ini belum naik terlalu tinggi. Masih menarik buat teman-teman lirik. Lalu AVAX aku perhatikan juga lumayan interesting ya, secara movement dia kemarin ada koreksi yang lumayan gede dan sekarang pelan-pelan udah kembali recover juga. Lalu BNB ini masih
loyo menurut saya ya. Dan kalau teman-teman mau cicil mungkin manfaatkan posisinya selama koreksi terjadi gitu. Terus ada beberapa koin juga yang aku sedang pantau yaitu Zora. Zora ini dia dibangun di jaringan base. Lumayan interesting secara movement masih uptrend dan ya tergolong koin baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada punya exchange kayak Gate.io atau koin-koin yang lain atau exchange yang lain itu bisa teman-teman manfaatkan buat beli Zora. Saya rasa ini bakalan punya potensial growing yang bagus. Di daily time frame trennya belum patah dan kemarin juga korektif wave 1 wave 2 harusnya udah kebentuk dan sekarang kita running ke wave 3 dan ini harusnya sih bisa melampaui level 0,1. Jadi growth-nya dari Zora ini menurut saya masih akan menarik gitu. Terus juga Hyperliquid diam-diam kembali bullish. Ini boleh teman-teman lirik juga ya. Smart money udah pada masuk pada Hyperliquid. Arbitrum naik ke 0,47 sejauh ini adalah area resistance. Kalau dia berhasil breakout dari level resistance saat ini di 0,48, maka dia akan menyudahi fase konsolidasi yang terbentuk sejak Februari 2025 sampai sekarang ini. Jadi akan menjadi momentum yang baik buat teman-teman perhatikan si ARB. Optimism juga sama, dia pergerakannya justru tidak terlalu agresif dibandingkan dengan ARB, tapi menurut saya ini juga bisa teman-teman pantau. Nah, buat teman-teman yang mau banyak belajar terkait dengan market crypto dan gimana cara melakukan data analisis serta screening tools, teman-teman bisa belajar dengan komunitas toko kripto ya. Caranya gimana? Teman-teman silakan cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada jadwal terkait dengan kelas yang akan dilakukan oleh toko kripto setiap hari minggunya gitu. Jadi selama bulan pertengahan Juli sampai Agustus akhir nanti ini akan ada kelas setiap hari Minggu kurang lebih jam setengah 2 sore gitu, setengah 2 siang ya. Teman-teman bisa ikutin kelasnya gitu. Jadi daftar paling lama tanggal 27 Agustus untuk ngikutin kelasnya di periode hari Minggu gitu. Jadi ini masih ada momentum buat teman-teman yang pengen untuk belajar gitu. Jadi isi formnya, masukkan kalian punya user ID di sini. Terus masukkan email toko kripto kalian, lalu masukkan nama dan juga nomor handphone yang terkoneksi dengan WhatsApp. Ya, kemudian kirim untuk melakukan registrasinya. Nanti pihak toko kripto akan menghubungi gitu. Jadi teman-teman wajib punya toko kripto. Kalau nggak punya, silahkan daftar dulu. Ya, lumayan teman-teman bisa dapat kelas di sini. Gitu. Ada reward system, ada e-certificate dan juga communication channel group buat teman-teman diskusi. Gitu. Jadi buat yang belum punya toko kripto silahkan daftar. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi atau teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Download toko kripto, isi pendaftarannya, ada email dan juga password dan juga jangan lupa input kode referral aku. Ya, aku sediakan referralnya di kolom deskripsi biar teman-teman bisa dapatkan bonus diskon fee sampai 30% lebih murah dibandingkan teman-teman tanpa kode referral. Kemudian teman-teman tinggal isi formnya untuk melakukan KYC. Isi biodata kalian seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi informasi lebih lanjut aku sediakan di kolom deskripsi. Nah, kita lihat gimana sih kondisi dari Bitcoin sebenarnya, outlook-nya Bitcoin seperti apa. Oke, ini update kita ya. Dari kemarin kita sudah sempat update juga gimana sih progres dari Bitcoin sejauh ini. Kalau aku perhatikan pergerakan Bitcoin ini lumayan uptrend, lumayan bagus. Sejauh ini ada peluang untuk koreksi sehat dulu pada Bitcoin. Tapi ini bukan bearish gitu. Koreksinya Bitcoin ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh altcoin jika Bitcoin dominance menunjukkan fase penurunan. Sehingga impact-nya ini bakalan sangat positif ke market altcoin gitu. Buat teman-teman yang pengen untuk beli Bitcoin, saya rasa di posisi harga sekarang ini antara range 116.000 ya sampai 116.500 ini masih bakalan ideal buat teman-teman. Jadi buat yang pengen cicil silakan, ini kesempatan kalian buat masuk ke Bitcoin buat investing long term gitu. Bitcoin ada probability membuat pergerakan membentuk descending channel. So far masih belum breakout. Jadi ini bakalan sangat menarik kalau dia nanti udah mulai breakout. Seperti itu. Trennya masih akan lanjut bullish sampai ke depannya.
gitu. Selain itu juga kalau kita lihat dari outlook yang lebih bullish, itu dia create yang namanya inverse head and shoulders. Jadi ini masih sangat-sangat kuat momentumnya untuk naik. Target kita ada di 171.000 untuk Bitcoin. Gitu. Total 1, total 2, total 3 semuanya menunjukkan indikasi positif dengan USDT dominance yang juga udah turun, menunjukkan bahwa investor yang sempat kemarin profit taking udah mulai masuk lagi ke market, especially ke altcoin gitu. Jadi itu sih menurut saya Bitcoin masih sangat positif. Beberapa altcoin juga menunjukkan tren yang masih sangat bagus. Jadi kita optimis kalau marketnya bakalan kembali lanjut bullish. Aku juga sudah adjust analisa kita sebelumnya, di mana aku sendiri expect ada koreksi yang agak masif terjadi pada Bitcoin, ya, untuk running ke wave C. Dan setelah melihat movement dari Bitcoin yang kemarin sempat spike up naik ke 17.900, di mana kemarin aku bikin live teman-teman di YouTube dan aku juga udah katakan kalau kita melihat dari structure market itu nggak bisa kalau kita consider ini sebagai wave 2, sementara wave 2-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan wave 0 gitu. Makanya ya kemungkinan untuk kita melihat fase koreksi ini nampaknya sudah mulai digagalkan sih sama chart dari Bitcoinnya sendiri secara structure gitu. Jadi outlook saya yang terbaru untuk Bitcoin, kita melihat Bitcoin ini sudah mulai menunjukkan indikasi buat recover, di mana ini adalah wave 1, wave 2, kemudian wave 3, wave 4, dan wave 5. Jadi arah dari Bitcoin ini sekarang dalam fase rally gitu. Tinggal kita menunggu konfirmasi kapan Bitcoin ini bakalan breakout dari trendline yang terbentuk dari descending channel ini gitu. Kalau dia udah bisa breakout, maka itu akan menjadi momentum yang bagus buat market kembali bullish gitu. Jadi dari saya itu untuk perspektif terbaru, ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya rasa ini juga marketnya masih sangat positif ya sejauh ini. Manfaatkan untuk akumulasi karena mungkin momentum seperti ini itu terjadi 4 tahun sekali atau lebih gitu. Jadi udah ada momentumnya, tinggal gimana teman-teman memanfaatkan gitu. Bisa dipantau koin-koin yang belum naik kayak yang saya spill tadi, ada Zora, ada Arbitrum, Hyperliquid, Optimism, kemudian BNB masih agak koreksi sih tapi masih bagus. Avalanche, Solana, Chainlink itu boleh teman-teman pantau. Kalau teman-teman mau lirik Ethereum ya monggo-monggo aja, cuman harus dipertimbangkan risiko yang kalian miliki gitu. Jadi itu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing-sharing. Buat kalian yang pengen untuk join, linknya bisa di kolom deskripsi video ini. Gitu. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.